Halo sahabat semua, kita kembali bertemu dalam bincang-bincang. Bersama saya di sini sudah ada 4 psikolog yang hebat-hebat ini. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang gambaran situasi pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita ingin membahas apa dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, saya ingin pertama bertanya kepada Mbak Widya ini. Mbak Widya, Ya, sebetulnya Mbak. apa menurut Mbak Widya dampak negatif dari PJJ ini, Mbak? Oke, kita lihat dampak negatifnya untuk mengatasinya ya. Itu ada dua, sebenarnya bisa kita lihat dari jangka pendeknya dan juga jangka panjang. Jadi kita lihat apa saja sih. Nah, kalau dalam jangka pendek itu sebenarnya ada kesenjangan dalam tingkat nasional dan internasional, sudah pasti. Bahkan di tingkat nasional pun itu bisa jadi di tiap daerah itu terjadi kesenjangan, bisa. Karena tergantung infrastrukturnya itu beda, tergantung juga kemampuan kompetensi dari pendidiknya, seperti itu. Kemudian variasi pencapaian akademik siswa itu juga berdasarkan kemampuan lembaga pendidikan dan negara dalam menyediakan pembelajaran jarak jauh. Ini karena penelitiannya dari UNESCO, dia melihat bahwa tiap negara itu akan punya berbeda, bahkan lembaga tergantung juga lembaga pendidikannya. Kemudian yang dalam jangka pendek itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup siswa, guru, dan orang tua selama proses lockdown atau penguncian dan sebagainya. Kira-kira kondisinya itu akan sangat berpengaruh. Sedangkan jangka panjangnya itu ketidaksetaraan terkait dengan layanan yang diberikan kepada pendidikan. Balik lagi, dan jangka pendek, jangka panjang ini akan ada ketidaksetaraan karena tiap lembaga itu bisa jadi menyusulnya secara cepat bisa, atau ada yang mungkin tertatih-tatih gitu karena kondisi tertentu dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan dari pembelajaran jarak jauh sesuai dengan organisasinya itu gitu kemampuannya. Kemudian ada penurunan pencapaian akademis di negara-negara yang kekurangan sarana teknologi untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh. Karena sarananya sih sebenarnya ini. Gitu ya, pencapaian tidak capai karena sarananya. Kemudian kesulitan dalam mengukur hasil belajar. Pada akhirnya kan proses belajar itu harus diukur. Nah, di sini sistem penilaian kinerja belajar siswa itu bisa jadi cukup sulit gitu untuk disediakan. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam jangka panjang yang harus kita sesuaikan atau adaptasi. Kira-kira gitu sih Mbak Anas. Oke, terima kasih Mbak Widya. Itu ada dampak jangka pendek dan juga jangka panjangnya ya, Iya, PJJ ini. betul. Lalu saya ingin bertanya ke Mbak Rini nih, Mbak Rini. Ya. Apa pengaruh PJJ ini pada kecerdasan emosional, Mbak Rini? Iya, baik Mbak Anas. Jadi memang dampak dari PJJ ini cukup banyak ya, antara lain tadi kecerdasan emosional. Kenapa? Karena kadang di sini dengan PJJ itu kalau tidak dipersiapkan dengan seksama, dengan baik, karena kemarin kan memang ini serba terburu-buru, situasinya mendadak ya, jadi memang kurang persiapan dengan baik, itu memang bisa merusak konstruksi psikologis peserta didik. Cara berpikirnya akan mengalami rigiditas dan kemampuan afeksinya akan terdistorsi oleh tekanan pembelajaran yang tidak terstruktur dan banyaknya tugas. Maksudnya begini, jadi kalau belajar online itu kan lebih transfer pengetahuan begitu ya. Jadi kalau itu terus-menerus tanpa ada keseimbangan yang lain karena persiapan yang kurang matang, maka itu memang akan menjadi berdampak tadi merusak konstruksi psikologis anak sendiri. Lalu yang berikutnya itu juga terhadap kecerdasan emosional itu, karena anak dengan PJJ itu kurang bisa berekspresi, maka akan berpengaruh. Sementara anak sendiri kan perkembangan emosinya masih belum matang. Dia masih harus banyak mengalami pengalaman yang kaya ya, kan pengalaman emosional. Tapi dengan PJJ ini itu akan mengurangi, banyak sekali berkurang. Dia tidak bisa lagi bertemu dengan temannya, lalu di situ mungkin dia juga merasa senang, iri hati, cemburu, atau mungkin juga bangga dengan teman, dan sebagainya itu hampir tidak ada, karena tidak ada relasi itu tadi. Jadi emosinya bisa dikatakan menjadi lebih miskin gitu ya. Oke, itu kira-kira.
Lalu juga terhadap perkembangan sosial. Jelas sekali terlihat dengan PJJ kan semua serba terbatas, relasi anak-anak terbatas, jadi dengan kurangnya interaksi itu membuat kemampuan anak juga menjadi kurang terasah gitu. Jadi dia hanya terbiasa sendiri di rumah, paling di sampingnya kakak adiknya yang juga sama-sama belajar, tapi tidak ada interaksi dengan teman-temannya. Ini yang memang memprihatinkan ya, tapi mau tidak mau ini terjadi. Apa boleh buat ya, memang ini nanti harus dicari terobosan bagaimana supaya anak tidak kehilangan momen-momen interaksi sosial ini, bagaimana caranya gitu. Nah, kalau seperti itu kan jadi akhirnya tadi ada hubungan sosial yang meluruh di kalangan siswa. Nanti mungkin bisa ada penelitian lebih lanjut ya. Anak-anak kalau ini lama waktunya pasti akan ada pengaruhnya. Jadi mereka sudah terbiasa jadi kurang interaksi sosial, jadi mungkin agak individualisis atau apa. Itu hanya praduga saja ya. Semoga ini tidak lama sih terjadi seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Rini atas penjelasannya ya. Jadi dampak pada kecerdasan emosional, tapi juga perkembangan sosialnya ya di situ ya nampak ya Mbak Rini ya.